Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Saya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMP Negeri 1 Pasma Air Keruh, tepatnya di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang bahayanya narkoba dan pergaulan bebas, khususnya di kalangan pelajar atau remaja. Tujuan pembuatan video ini agar meningkatnya pemahaman siswa, khususnya siswa-siswi di SMP Negeri 1 Pasma Air Keruh terhadap bahayanya narkoba dan pergaulan bebas, sehingga mereka dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju ke materi. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika dan obat berbahaya atau narkoba adalah obat-obatan yang bisa mempengaruhi cara kerja otak, mengacaukan kondisi fisik dan mental seseorang, serta memiliki resiko kecanduan yang kuat. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis narkoba. Jenis-jenis narkoba ada berbagai macam. Masing-masing memiliki bahan dasar dan efek yang berbeda terhadap tubuh. Dalam dosis yang aman, penggunaan yang tepat secara medis, beberapa jenis narkoba sebenarnya memiliki kegunaan. Namun, akibat efek candu yang dimilikinya, narkoba berisiko tinggi disalahgunakan oleh orang di luar praktik medis dalam dosis yang bisa membahayakan nyawa. Itulah sebabnya, narkoba atau obat-obatan ini menjadi ilegal. Jenis yang pertama, kokain. Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus. Kokain dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Jenis kedua, heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau berwarna coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, ataupun dihisap. Heroin termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang berbahaya. Cepat diserap ke dalam otak dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit untuk berhenti. Jenis yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan. Jenis yang keempat, ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit, seperti multiple sclerosis, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena risiko masalah kesehatannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dan jenis yang terakhir ada sabu-sabu. Sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Pergaulan bebas.
Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan, pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak terikat atau lepas serta menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua, melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Yang ketiga, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya. Yang keempat, kecanduan menonton konten pornografi bahkan melakukan seks bebas. Yang kelima, mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Dan yang terakhir, selalu gelisah, emosional, selalu ingin melawan, dan pemalas. Dampak atau bahaya narkoba. Yang pertama, terjadinya dehidrasi. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, munculnya halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan yang terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Hilangnya kesadaran membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi ini adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat, gangguan kualitas hidup. Narkoba bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat belajar, bekerja, dan tidak hanya itu saja. Narkoba juga dapat membuat orang terlibat pada masalah keuangan hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Dan yang terakhir, kematian. Dampak yang paling buruk dari narkoba yaitu kematian. Pemakaian narkoba bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, nyawa yang akan menjadi taruhannya. Dampak pergaulan bebas. Dampak yang ditimbulkan karena pergaulan bebas diantaranya yaitu yang pertama, terjadinya seks bebas. Seks bebas berujung pada kehamilan di luar nikah.
Bahkan yang lebih parah lagi, seks bebas menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit HIV atau AIDS. Yang kedua, ketergantungan pada obat-obatan terlarang atau narkoba. Konsumsi obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan seseorang ketagihan. Meskipun pada awalnya hanya coba-coba, tapi lama-lama menjadi ketagihan atau ketergantungan. Hal itu sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Seseorang yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas akan berusaha untuk mendapatkan segala hal yang sangat diinginkannya, terlepas bagaimana itu caranya. Misalnya, ketika sedang sakau, tapi karena tidak mendapatkan barang karena dikarenakan materi yang tidak cukup, hal ini bisa memicu terjadinya beragam contoh kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Yang keempat, tingkat kesehatan menurun. Sebelumnya telah disebutkan bahwa seks bebas dapat memicu seseorang terserang penyakit berupa HIV atau AIDS, sebab melakukan hubungan seks dengan pasangan yang berganti-ganti. Ketika penyakit sudah menyerang, tentunya kesehatan seseorang akan semakin memburuk dari hari ke hari. Karena penyakit HIV atau AIDS ini sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Yang kelima, menurunnya prestasi. Ketika seseorang telah terjumus ke dalam pergaulan bebas, maka dia akan cenderung malas untuk belajar dan meraih prestasi. Kondisi ini tentu saja mampu menjadi dampak kegagalan dalam jenjang pendidikan normal seseorang dalam meraih impiannya. Dan yang terakhir, berdosa. Segala hal yang melanggar arti norma agama niscaya akan berakibat atau menimbulkan dosa bagi pelakunya. Dosa inilah menjadi salah satu akibat melakukan pergaulan bebas yang berlebihan. Meski dosa termasuk dalam kaidah agama, tetapi akibat ini penting untuk diperhatikan. Nah, itulah tadi dampak atau bahaya jika kita terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Masa depan akan hancur, dan dampak yang paling terburuk adalah narkoba dan pergaulan bebas dapat menyebabkan kematian. Tentunya saya dan kalian semua tidak ingin semua itu terjadi. Maka mulai saat ini, cerdaslah dalam bertindak. Adapun cara agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Di antaranya, yang pertama, lakukan kegiatan yang positif, seperti pengembangan bakat atau berolahraga. Memilih lingkungan pertemanan yang baik, menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, khususnya kedua orang tua. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang bahayanya narkoba dan pergaulan bebas. Hindari penggunaan internet yang kurang tepat, yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas. Akhir kata dari saya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan berguna untuk manusia lainnya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.